Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang kontraksi panjang. Jadi pada teori relativitas itu ada yang disebut dengan kontraksi panjang, yang merupakan penyusutan panjang dari suatu benda jika diukur menurut pengamat yang bergerak. Pengamat yang bergerak di sini berarti pengamat yang melihat gerak suatu benda, jadi tidak ikut bergerak bersama benda yang diamatinya. Contohnya seperti ini, ada seorang pengamat berada di bumi sedang mengamati gerak sebuah pesawat yang diamatinya adalah panjang pesawat ini. Nah, di dalam pesawat ini juga ada seorang pengamat yang nanti akan ikut bergerak dengan pesawat tersebut. Jadi kedua pengamat ini mula-mula mengukur panjang pesawat ini sebesar L0. Jadi menurut yang ada di luar maupun yang ada di dalam pesawat, panjang pesawat ini sama-sama L0. Tapi pada saat pesawat itu bergerak, menurut orang yang ada di dalam pesawat, panjang pesawat ini masih tetap L0. Tetapi menurut orang yang ada di bumi, panjang pesawat ini sudah mengalami kontraksi, sudah mengalami penyusutan, sehingga panjangnya menjadi sepanjang L. Jadi mengalami penyusutan dia. Nah, itu maksudnya kontraksi panjang. Jadi beda panjang benda diamati oleh dua orang pengamat. Yang pertama pengamat yang ikut bergerak dengan pesawat, yang kedua pengamat yang tidak ikut bergerak dengan pesawat atau yang diam di bumi. Jadi menurut orang yang ikut bergerak dengan pesawat, panjang pesawat masih tetap sepanjang pada saat dia berada di bumi. Tapi menurut orang yang ada di bumi, panjang pesawat sudah mengalami penyusutan, yaitu besarnya sepanjang L. Nah, besarnya penyusutan itu bisa dirumuskan dalam bentuk L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Yang mana L itu panjang benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Dalam ini berarti panjang benda menurut pengamat yang ada di bumi. Sedangkan L0 panjang benda menurut pengamat yang diam. Panjang benda pada saat diamati oleh orang yang ada dalam pesawat, atau pada saat benda pesawat ini masih berada di bumi. Berapa panjangnya, itu adalah L0 nya. Sedangkan V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, berarti kecepatan pesawatnya terhadap bumi. Nah, untuk lebih memahami kita lihat contohnya. Ada sebuah pesawat antariksa memiliki panjang 80 meter. Ketika diukur pada saat diam di bumi, berapa panjang pesawat antariksa tersebut menurut pengamat di bumi ketika pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6 G. Nah, yang penting di sini adalah kita harus bisa menentukan diketahuinya. Ini diketahui pesawat antariksa panjangnya 80 meter ketika diukur saat diam di bumi. Berarti yang diketahui 80 meter ini adalah L0 nya, ya kan? Jadi diketahui L0 80 meter. Jadi panjang benda menurut pengamat yang diam relatif terhadap benda. Kemudian selanjutnya pesawat antariksa itu menurut pengamat bumi ketika bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Berarti ini kecepatan pesawat terhadap bumi. Berarti adalah V. V-nya 0,6 C. Tentukan berapa panjang pesawat antariksa menurut pengamat di bumi. Jadi berapa panjang pesawat itu menurut pengamat yang bergerak. Ya, itu berapa? Bergerak di sini berarti bergerak terhadap kejadiannya. Jadi bukan berarti dia ikut bergerak bersama pesawat itu, tapi yang melihat pergerakan pesawat tersebut. Jadi kita masukkan ke persamaannya. L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilainya. L0 adalah 80, V adalah 0,6. 80 1 kurang 0,6 C kuadrat. Karena 0,6 C itu dalam bentuk V kuadrat, berarti 0,6 C nya dikuadratkan. 0,6 kali 0,6 berarti 0,36. Berarti 1 kurang 0,36, C nya juga dikuadratkan. 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat, berarti C nya bisa dibagi, sehingga yang tersisa 80 akar 1 kurang 0,36. 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,64. Akar 0,64, akar 64 itu kan 8,
kalau 0,01 berarti 0,1, 0,1 kali 8 berarti 0,8, berarti sama dengan 80 dikali 0,8. 8 kali 8 64, berarti panjang pesawat menurut pengamat yang diam di bumi adalah 64 meter. Nah, itu pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami.